Namaste, saya Dr. Anuradha Panda, seorang ahli bedah laparoskopi dan robotik yang bekerja di Rumah Sakit Apollo, Jubilee Hills, Hyderabad. Apa itu prolaps uteri? Prolaps uteri berarti sesuatu yang turun atau melorot. Ketika Anda mengatakan prolaps uteri, itu berarti rahim yang turun, melorot ke bawah. Rahim bisa turun sendiri atau Anda juga bisa mengalami benjolan baik pada kandung kemih maupun di rektum. Jadi kondisi ini bisa disertai dengan sistokel, yaitu ketika kandung kemih yang terkena, atau rektokel ketika bagian posterior panggul yang terkena. Apa penyebab prolaps? Sebagian besar waktu penyebabnya adalah kelemahan otot-otot dasar panggul yang bisa terjadi seiring bertambahnya usia atau karena penurunan kadar estrogen. Kondisi ini juga bisa terjadi jika seseorang memiliki banyak anak, mengalami persalinan yang sulit, atau jika seseorang mengalami sembelit kronis atau batuk kronis. Jadi hal-hal itulah yang harus kita perhatikan. Atau jika seseorang setelah melahirkan mengalami persalinan yang sulit lalu menjadi aktif dan mulai melakukan banyak aktivitas berat. Bahkan hal itu pun bisa memicu atau membuat seseorang lebih rentan mengalami prolaps. Jadi apa yang terjadi? Apa saja gejalanya? Biasanya orang-orang yang lebih tua datang dan mengatakan bahwa mereka merasakan benjolan atau merasa berat di area vagina. Mereka merasa kesulitan saat buang air kecil. Mereka harus mendorong sesuatu ke dalam untuk bisa buang air kecil, atau saat buang air besar pun sulit, lalu mereka melihat ada benjolan. Itulah gejala-gejala yang biasanya kami temukan. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama adalah pencegahan. Setelah melahirkan, wanita dapat melakukan latihan kegel dengan biofeedback yang tepat, mencegah sembelit, mencegah batuk, dan jika mereka mengalami prolaps ringan, tidak semua prolaps memerlukan operasi. Seringkali Anda bisa melakukan latihan kegel atau latihan penguatan panggul dan keluhan Anda bisa lebih atau kurang teratasi. Namun, ketika mereka bergejala atau ada wanita yang mengalami infeksi saluran kemih berulang akibat prolaps, atau ia kesulitan buang air besar dan setiap kali tinja keluar dan bergesekan di sana sehingga ia kesulitan, maka saat itulah kami harus melakukan operasi. Jika wanita yang lebih tua datang kepada kami menyarankan mengangkat rahim, memperbaiki sistokel, rektokel, dan menopang area tersebut agar tidak mengalami prolaps pada bagian atas vagina, bold prolapse. Namun, ketika wanita yang lebih muda datang, jika ingin mempertahankan rahim, itu bisa dilakukan. Rahimnya bisa diperbaiki atau diposisikan kembali. Itulah yang kami sebut histeropeksi. Kami memperbaiki rahim tersebut baik dari bawah melalui ligamen sacrospinosus atau melakukan kolpopeksi dari atas sehingga ia tetap bisa memiliki rahim dan bahkan masih bisa memiliki anak, namun rahimnya bisa saja kembali mengalami prolaps. Jadi kebanyakan dari mereka akhirnya akan menjalani operasi sesar. Hal itu harus dipahami. Atau pada wanita yang sangat lemah terkadang mungkin tidak layak untuk menjalani operasi. Maka kami memasang cincin yang disebut pesarium, yaitu ring pesarium atau jenis pesarium lain yang tersedia, yang dapat mendorong rahim masuk dan tetap di sana jika seseorang tidak layak untuk dibius. Jadi situ tergantung. Anda harus berkonsultasi dengan dokter Anda ketika mengalami prolaps, apakah Anda bisa menjalani latihan atau pemasangan cincin, atau Anda memerlukan operasi dengan pengangkatan rahim atau dengan pelestarian rahim. Terima kasih.